Rena, dipersilahkan. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera memulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah kita. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus, Attila untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa melakukan aktivitas kami di pagi ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah hari ini. Berkati liturgos, berkati Pak Agus yang akan membawakan firman nanti ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu supaya diberi kesehatan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita akan pujikan lagu hari ini Kurasa Bahagia sebagai pujian pembuka kita. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari 1 Korintus 15 ayat 1-4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku berikan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati beserta
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Petunjuk hidup baru dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Purwanto. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami agar bisa menjadi pendengar dan penerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih Rena. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Elam, Panka, Shelo, Grace, siapa ini? Satria, ya, Satria, Arya ya. Atila, terus Kristia. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu kepada yang kemarin ikut ibadah awal tahun, di mana sudah meningkat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan selamat juga yang sudah mendapatkan sekolahan, dan saya yakin semua anak-anak mendapatkan sekolah yang baru ya, yang lebih tinggi. Puji Tuhan semuanya. Ya, selamat semuanya. Baik. Pagi ini dengan tema kita adalah keluarga. Ya, kita adalah keluarga. Bacaan terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca, saya akan membaca, dan kalian membaca dalam hati di rumah. Ya. Kita adalah keluarga. Efesus 2 ayat 11 sampai 21. Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya
menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang sudah membaca, mendengarkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Baik, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman, saya akan tanya nih sama Vanka. Vanka mana nih Vanka? Vanka punya berapa sahabat? Nah, Vanka punya berapa sahabat? Banyak. Wih, banyak, nggak terhitung ya. Grace, mana Grace nih? Grace mana nih Grace? Punya sahabat berapa? Banyak. Grace mana nih? Grace? Oh, banyak juga. Yang lain juga banyak ya. Elam, kalau Elam berapa Elam? Punya sahabat enggak? Wih, banyak juga. Mungkin yang lain juga banyak ya. Karena hubungan di dalam itu berkomunikasi itu teman, orang asing pertama ya. Orang asing. Kemudian yang kedua teman. Yang ketiga adalah sahabat. Yang keempat kerabat. Ya. Kerabat baru keluarga. Ya. Baik. Di dalam firman Tuhan ini kita akan bahas bagaimana kehidupan manusia sebelum Kristus hadir dan setelah Kristus hadir. Ya. Coba kita lihat slide pertama. Zaman dulu ya, orang Yahudi sebelum Kristus hadir itu punya konsep. Orang Yahudi zaman itu merasa orang kudus, ya, umat pilihan Allah. Nah, karena dia merasa kudus dan merasa umat pilihan Allah, ya, orang Yahudi ini orang-orang Israel. Memang orang Israel ini orang pilihan Allah. Itu mereka terus sulit untuk menerima orang luar, orang Yahudi. Bahkan mereka menganggap orang lain itu najis. Jadi karena dia orang Yahudi atau orang Israel ini merasa bahwa dia itu orang umat pilihan Allah, ya, umat pilihan Allah, kita tahu orang Israel adalah umat pilihan Allah, itu terus mereka merasa eksklusif, ya. Jadi mereka tidak mau lagi menerima orang lain, kalau orang lain itu najis, ya. Jadi mereka hidup seakan mengelompok sendiri dan nggak mau menerima orang lain. Kamu orang yang najis dan aku orang yang kudus. Ya. Nah, sekarang kita lihat bacaan kita. Jemaat Efesus ini siapa coba? Jemaat Efesus. Jemaat Efesus. Nah, jemaat Efesus sebelum kehadiran Allah atau kehadiran Kristus, jemaat Efesus ini bukan termasuk orang Yahudi. Mereka tidak bersunat. Nah, kalau orang-orang Yahudi, itu mereka saat itu kan di dalam hukum Taurat,
harus bersunat supaya diselamatkan, supaya menjadi orang kudus. Mereka bersunat dalam lahiriah ya, disunat. Nah, orang Efesus ini mereka tidak bersunat dan mereka tidak termasuk juga orang Israel. Tentunya jemaat Efesus ini menjadi apa ya? Hubungan dengan orang Yahudi tidak baik. Mereka jauh karena jemaat Efesus tidak menjadi kelompoknya orang Yahudi sebelum Kristus hadir. Ya, sebelum Kristus hadir. Jadi mereka kadang terjadi perseteruan, ya, dan nggak mau saling berdampingan antara jemaat Efesus dengan orang-orang Yahudi saat itu. Bahkan orang Yahudi yang di Israel dan non-Yahudi di Israel juga, mereka tidak mau bersatu sebelum Kristus hadir. Nah, tetapi karena karakter orang Yahudi saat itu, bahwa dia sudah diselamatkan, bahwa dia sudah diangkat menjadi bangsa yang terpilih, tetapi malah justru karakter ininya nggak bagus kan, karena tidak mau berdampingan orang lain, sombong, tidak mau bergaul dengan orang, maka Tuhan merasa, wah ini perlu diingatkan. Dan melalui Kristus, Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Melalui Kristus, Tuhan hadir sampai di kayu salib, mati di kayu salib. Nah, sekarang kita lihat setelah Kristus hadir, apa yang terjadi? Ya. Ternyata kehadiran Kristus itu mengubah 180 derajat keadaan. Mengubah keadaan pada saat itu. Ya. Nah, perubahan itu apa? Ya, yang pertama, yang dahulu jauh menjadi dekat. Artinya hubungan antara orang-orang jemaat Efesus dan jemaat orang Yahudi saat itu, mereka menjadi didamaikan, menjadi dekat. Itu karena kehadiran Kristus. Ya. Kemudian yang kedua, yang dahulu berseteru, sekarang telah diperdamaikan. Jadi kehadiran Kristus benar-benar mengubah kehidupan saat itu. Tembok Yahudi, non-Yahudi diruntuhkan. Hukum Taurat juga dibatalkan dengan maksud supaya semua menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya. Kalau di dalam hukum Taurat bahwa mereka harus melakukan banyak hal. 10 hukum Taurat harus dilaksanakan supaya dia diselamatkan. Tapi setelah kehadiran Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus, ya, siapa yang percaya kepada Kristus dan melakukan akan kehendak-Nya, maka dia akan diselamatkan. Nah, jadi ada perubahan. Kemudian melalui salib Kristus, ya, melalui salib Kristus itu membuka pintu perdamaian antara siapa? Antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Karena kita tahu bahwa setiap manusia itu berdosa. Ya. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat di Firdaus ya, saat di Taman Eden ya, itu kan terus manusia berdosa, jadi setiap manusia pasti akan mati dan hubungan manusia dengan Tuhan menjadi renggang. Tetapi melalui salib Kristus, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi baik kembali. Ya. Menjadi baik kembali. Sehingga salib Kristus itu membuka pintu perdamaian antara manusia dengan Allah dan juga manusia dengan manusia. Ya. Jadi kehadiran Kristus benar-benar mengubah keadaan. Nah, sekarang setelah diubah semua, ya, setelah diubah semua
orang percaya, ini sesama orang percaya ya, ini semua orang percaya terikat, ya, diikat oleh Kristus, dipersatukan menjadi miliknya dengan tujuan menjadi anggota keluarga Allah yang kokoh. Jadi semua, karena kehadiran Kristus ini, semua orang percaya dipersatukan, diikat menjadi satu, menjadi sebuah anggota keluarga Allah yang kokoh. Sehingga orang Kristen, orang percaya di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, siapapun orang yang percaya kepada Kristus, maka dia menjadi satu keluarga Allah yang kokoh, ya. Jadi kalian dimanapun berada, bertemu dengan orang percaya di seluruh dunia, kalian adalah sebuah keluarga yang kokoh. Makanya seluruh orang percaya itu menjadi milik Tuhan Yesus dan dijadikan dalam satu keluarga yang kokoh. Di inti dari firman pagi hari ini, bahwa kita semua orang percaya setelah kehadiran Kristus, ya, itu diikat, dipersatukan menjadi miliknya, ya. Supaya apa? Dengan tujuan supaya kita menjadi anggota keluarga Allah yang kokoh dalam kasih persaudaraan satu sama yang lain. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, ya, setelah kita menerima kehadiran Kristus, orang jemaat Efesus, orang Yahudi sudah diperdamaikan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan hidup antisosial? Ya. Tentunya nanti kalian, kalau sudah pandemi ini sudah berlalu, ya, jadi sudah ada offline, sudah normal kembali, nanti di sekolahan pasti ketemu orang, teman-teman asing, ya, dari SD mana, ya, teman-teman baru, ya, mungkin juga agamanya lain, mungkin juga sukunya lain, ya. Apakah kita mau berdampingan dengan mereka? Ya. Kita sudah menerima Kristus, menerima kehadiran Kristus. Apakah kita tetap akan hidup antisosial? Ya. Kita merasa eksklusif seperti orang Yahudi saat sebelum kehadiran Kristus dan tidak mau hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, apakah mau seperti itu? Nah, atau tidak mau dipersatukan oleh Allah dan tidak mau menjadi keluarga Allah. Ya, ini karena aku sudah menjadi orang Kristen, ya sudah cukup. Aku percaya pada Kristus. Nah, aku tidak mau lagi bergereja. Aku tidak mau lagi mengenal warga gereja lain. Nah, padahal Kristus mau seluruh gereja, seluruh warga, seluruh orang percaya itu dipersatukan, diikat, ya, menjadi satu keluarga yang kokoh, suatu keluarga yang besar, ya, jadi sebuah keluarga besar, keluarga Allah, ya. Kemudian apakah kita mau, ya, membuat tembok-tembok pemisah satu dengan yang lain? Memang di dalam masa pandemi ini kita, ya, harus menjaga jarak dulu, tidak berkunjung ke tempat lain dulu, ya. Ya, ini satu kasus, ya. Nah, satu kasus tentunya kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan setelah nanti kehidupan normal kembali, kita tentunya harus menunjukkan anak-anak yang sudah menerima kehadiran Kristus, ya, menjadi keluarga Allah. Yang pertama lewat keluarga kita sendiri, ya,
harus ada persatuan, ada perdamaian. Ya. Kemudian kita ke keluarga-keluarga yang lain, sehingga orang-orang percaya di seluruh dunia diikat menjadi satu, menjadi sebuah keluarga Allah yang kokoh. Tentunya kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Kristus, tidak hidup sendiri. Dimanapun kita berada, nggak usah khawatir. Ya, seluruh orang percaya di dunia ini diikat menjadi satu, menjadi keluarga Allah. Pasti, ya, pasti kita banyak teman, banyak sahabat. Ya, tentunya setelah menerima kedatangan Kristus, kita jangan hidup antisosial. Jangan hidup eksklusif sendiri, kita harus mau berdampingan dengan orang lain. Mau dipersatukan oleh Allah dan mau menjadi keluarga Allah. Dan juga kita jangan membuat tembok pemisah satu dengan yang lain. Kita terbuka, kita open, ya. Kita bersahabat dengan siapapun. Nah, tentunya nanti setelah sekolah offline, saya yakin kalian akan menjadi anak-anak yang ceria, anak-anak yang punya banyak sahabat, punya banyak teman, ramah dan bersosial tinggi. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, melakukan akan firman yang sudah kami dengar. Menjadi orang-orang percaya dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan kami. Tuhan, mampukan kami semua anak-anak-Mu untuk melakukan firman yang sudah kami dengar. Kristus dan amin. Terima kasih kepada Bapak Agus Purwanto yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Selanjutnya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan pimpinan-Mu. Saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar cepat terbebas dari jangkauan virus COVID dan perekonomian pulih kembali, agar kami bisa menjalani aktivitas secara normal kembali. Tuhan, kami juga berterima kasih karena-Mu kami bisa melanjutkan studi kami di ajaran baru tahun ini. Kami juga berdoa untuk studi kami yang masih proses pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan mampukan kami dan memberkati kami dalam pembelajaran daring ini. Serta berkati pula kesehatan teman-teman dan guru kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan pada para jemaat agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Dan juga untuk jemaat yang sedang sakit, kiranya Engkau cepat berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan keluarga kami agar dijauhkan dari yang tidak diinginkan. Untuk teman dan saudara kami yang sedang sakit, kiranya Engkau juga cepat berikan kesembuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang ya Tuhan, dan ini doa syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dan meletakkan tangan kanan di dada kiri bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 18 Juni 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu terakhir akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus untuk mengiringi persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, Winner untuk berdoa persembahan dan penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Setelah ini kami juga akan mengakhiri ibadah masa ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan berkati.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberkati kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, terima kasih Rena untuk pelayanannya dan juga Pak Agus Purwanto. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak telat mulainya ya, karena ada kendala teknis nih, susah nyambung tadi. Kalau harusnya kita mulai 7:30 ya. Terus ini berhubung ada banyak adik-adik baru dan mas-mas baru, kita minta kenalan dulu nggak apa-apa ya. Coba minta tolong on cam semua. Dibuka. On cam dulu ya. Kita mulai dari yang tua apa yang muda ini? Tua dulu. Tua dulu. Oke, berarti saya dulu. Oke, saya dulu ya. Perkenalkan, saya Dia. Tua aku yo. Aku scary nanti. Saya Dia, di pengurus komisi remaja, saya bendahara. Kebetulan pagi ini host. Itu, terus ada lagi selanjutnya ini. Sebelah saya, Didi. Ayo kenalan. Annyeonghaseyo. Nama saya Eurika Andira Kristi, biasa dipanggil Erika. Sudah. Oke, sudah cukup. Sekarang kita ke adik-adiknya ya. Kalau urut tua berarti ke Tila. Oh, Tila tuh enggak tua. Ya, yang kelas 9 dulu. Yuk, Enggal dulu. Coba teman-teman kenalkan namanya siapa, rumahnya mana, sekolah di mana, kelas berapa. Ayo dari Enggal dulu. Unmute sendiri-sendiri ya. Namanya, rumahnya, sekolahnya, kelas. Nama saya Arya Panggali Enggal Widadia, biasanya dipanggil Enggal. Saya rumahnya di Jalan Tanjung nomor 4 Kemirirejo. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Magelang, kelas 9. Oke, terima kasih Mas Enggal. Lanjut, siapa yang tua lagi ya ini? Oh, Bagus. Coba Bagus. Bagus. Wajahnya Mas Bagus. Nah, ini Mas Bagus. Nama saya Widadia Bagus Samudaya, bisa dipanggil Bagus. Rumahnya di Jalan Rambutan Raya 2 nomor 46 Kalinegoro, sekolah di SMP Negeri 7 kelas 9. Oke, Mas Bagus, rumahnya Kaligoro kelas 9 ya. Lanjut. Mana sini yang tua? Winner enggak tua ya sudah. Winner. Coba Winner dibuka kameranya. Winner. Nah. Oh, ganteng kan? Yo. Di-unmute dulu, enggak denger. Nah, yuk. Halo, nama saya Winnerly Jonosowo, biasa dipanggil Winner. Saya tinggal di Tanjung Dusun Dokaten dan sekolah di SMP Mate Costa kelas 8. Oke, terima kasih Winner. Kelas 8 ya. Lalu Atila. Perkenalkan, nama saya Atila Putri Kaltika Cintani, biasanya dipanggil Atila atau Tila. Rumah saya di Perum Adigraha Blok D1, Mertoyudan, kelas 8, SMP Negeri 7 Magelang. Oke, terima kasih Tila, kelas 8 ya. Lalu, siapa tadi? Radit. Ini adalah anak terrajin kita semester kemarin, Mas Radit. Iya. Nama saya Raditya Budi Pratama, biasa dipanggil Radit. Saya kelas 8 di SMP Negeri 1 Magelang, rumah di Jagoan. Oh iya, putranya Pak Budi bagus ini. Radit, terus lanjut ke Vano.
Vano. Nama Christian Julian Vano, kelas 8, rumah di Jalan Beringin 5 di SMP Pantai Kosta. Oke, Vano kelas 8 di Pantai Kosta ya. Terus Rena, coba tadi liturgosnya belum kenalan sekalian ya, Mbak Rena. Halo, perkenalkan nama saya Rena Enji Kalesiawati, biasa dipanggil Rena. Rumah saya di Ngentak Gelangan. Saya sekolah di SMP BTH kelas 8. Oke, dari SBTH ya, SMP 8. Oke. Ada lagi ya. Opo ini siapa ya? Opo A5. Opo. Coba Agis. Agis. Saya Agatha Musastia, biasa dipanggil Agatha atau Agis. Saya tinggal di perumahan Puri Tirtamas, nomor 12B. Saya bersekolah di SMP Negeri 3 Magelang, kelas 8. Oke, terima kasih Agis. Lalu coba ke Elam. Ini sudah kelas 7 ya. Yang anak-anak baru. Elam. Nama saya Elam Bagaskoro Kristan, biasa dipanggil Elam, kelas 7, sekolah di SMP Negeri 10 Magelang. Rumahnya? Alamat Gria Banjar Permai. Oke, terima kasih. Lalu Grace. Grace Aruna. Perkenalkan, nama saya Grace Aruna Putri, biasa dipanggil Grace, kelas 7 di SMP Negeri 1 Magelang, rumahnya di Bui Prayudan. Oke, terima kasih Grace. Lalu Isvanka. Nama saya Isvanka Pameswara Jatmiko, biasa dipanggil Vanka, alamat Jalan Tanjung nomor 4, Geminirejo, kelas 7, bersekolah di SMP Negeri 7 Magelang. Oke, terima kasih. Terus ini ada siapa namanya? It's your turn. Siapakah ini? It's your turn. Lu yang merasa akunnya It's your turn? Wah. Halo, nama saya Oh, Mita, namanya ganti. Ya, yuk lanjut Mita. Nama saya Mita, sekolah di SMP Negeri 7 Magelang. Kelas 7. Oh, rumahnya nggak di bawah? Dusun Kentangan. Oke, terima kasih It's your turn. Lalu Luvena. Luve. Sarangeo. Perkenalkan, nama saya Luvena. Saya sekolah di SMPN 2 Negeri Denurjo. Rumah saya di Japunan. Oh iya, kamu lagi naik pesawat ya? Keren kamu ya. Hati-hati lo ya. Iya. Oke, terima kasih Luve. Terus Rania Putri Laksmita. Ya, Rania Putri Laksmita, bisa dipanggil Rania. Saya bersekolah di SBTH kelas 7. Alamat saya Koda Jaya. Oh, Koda Jaya, terima kasih. Adik kelasnya Rena ini berarti ya. Satria Aji. Halo, nama saya Satria Aji Pradana, biasa dipanggil Satria. Sekolah saya di SBTH. Alamat di mana? Hilang suaranya. Sekolahnya? Sekolah di SBTH, SMP SBTH. Oke, SBTH lagi ya. Rumahnya? Citrosari. Oh, Tegalrejo ya, jauh sekali. Oke, terima kasih Satria. Lalu siapa lagi ya? Opo A5 siapa ya? Opa. Opunya ghosting. Oh, ada lagi nih Kevin Andreas. Nah, coba dibuka Kevin Andreas. Mana ini Kevin Andreas nih? Halo,
semuanya. Namaku Kevin Andreas, biasa dipanggil Kevin. Alamat di Azalia, aku kelas 12. Ini ada lagi dari pengurus Oma. Ayo kenalan nih, Opa. Ini namanya David. Jadi Kevin ini, Mas Kevin ini adalah ketuanya Komisi Remaja. Jadi kalau butuh apa-apa, nggak tahu apa-apa tentang Komisi Remaja, silahkan tanya pada Mas Kevin. Oke. Lalu ini aku mau promote sebentar ya, teman-teman. Kalau ada yang punya IG pasti punya, tolong di follow akunnya Koma ya, koma.gkj Magelang, nanti pas di follow back sama adminnya. Adminnya yang tadi sama Mas Kevin itu namanya Mas David. Lalu yang kedua, Koma juga ada YouTube, itu biasanya untuk share rekaman ibadah, yaitu YouTube-nya Komisi Remaja GKJ Magelang. Nggak, tolong di follow ya, di subscribe ya, oke. Terus pengumuman ya, pengumuman kita habis ini ada absen, jadi setiap habis ibadah itu kita absen, teman-teman ngisi absen di link yang nanti saya share di grup. Kemudian untuk persembahan itu bisa dikumpulkan di gereja seperti biasa, teman-teman yang dari sekolah minggu juga biasanya mengumpulkan di gereja, cuman besok ditulusi ibadah Komisi Remaja GKJ Magelang gitu ya. Bisa dikumpulkan dari hari Selasa sampai Minggu di kantor gereja. Kalau Senin tutup libur. Kemudian yang kedua pengumumannya adalah apa ya Yur? Oh, buat yang ibadah lewat YouTube juga jangan lupa nanti absen. Terus yang ketiga besok Minggu depan ibadah tetap biasa jam 7:30 lewat Zoom. Yang keempat, silahkan buka kamera lagi, kita mau foto, oke? Semuanya. Mita, Winner, Vano, aku sudah oposisi siapa? Oh, Pak Daniel ternyata. Silakan Pak Daniel memperkenalkan diri. Itu di mute Pak, nggak dengar. Opa itu bukan Oppo. Opa. Yo, mari kita foto. Radit, bagus. Vano. Oh, Vano. Oh ya udah, mungkin Vano lagi pipis. Mari kita, ayo Yur, mari kita foto ya. Siap? Ambil posisi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silahkan unmute semua, kita ucapkan selamat hari Minggu. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Berkati semuanya.